Garda Revolusi Iran menempelkan gambar Donald Trump pada rudal yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa. Jadi guys, ada sebuah kejadian yang gila banget menurut saya pribadi. Gila plus konyol gitu. Apa itu? Jadi ya pasukan IRGC menempelkan foto Donald Trump di rudal guys. Wow, gila. Luar biasa. Kita harus mengapresiasi. Kenapa kita harus mengapresiasi? Karena dengan sadar pasukan Iran menunjukkan kedunguannya. Ya, mereka butuh effort ngeprint foto Donald Trump untuk menunjukkan kedunguannya. Kenapa saya mengatakan ini dungu? Apa alasannya? Kemudian, kenapa pasukan AS itu tidak pernah menempelkan foto Mojtaba atau putra daripada Ayatollah Ali Khamenei di rudal? Kenapa? Kenapa mereka tidak pernah menempelkan gitu? Apa alasannya? Siapa yang paling dewasa? Tentara Amerika atau tentara IRGC? Kalau foto Donald Trump itu ditempelkan di rudal, apakah ini mempengaruhi kekuatan daripada rudal tersebut? Apakah akan tepat sasaran gitu? Kenapa harus ditempel foto Donald Trump? Apakah ini ngejek gitu? Apakah ini semacam gertakan sambalado gitu? Apakah ini ancaman politik gitu? Lalu bagaimana kalau Donald Trump ngamuk gitu ya? Tiba-tiba dia nyuruh B2 Spirit gitu ya, bawa nuklir dari Amerika gitu. Apakah Iran itu akan rata dengan tanah? Lalu kenapa Amerika tidak melakukan itu? Apakah Amerika bisa? Kalau mereka bisa, kenapa mereka tidak melakukan itu? Kenapa Iran tidak diratakan? Siapa sebenarnya yang baik dalam hal ini? Apakah Donald Trump, apa Iran? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa Iran itu seringkali gitu ya menempelkan foto Donald Trump di rudal? Apakah mereka cinta dengan Donald Trump? Apakah karena mereka sayang dengan Donald Trump sehingga mereka menempelkan foto Donald Trump di rudal? Apakah ini ngecek gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, walaupun banyak orang Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi guys, kita bisa melihat sumber daya manusia atau SDM tentara tersebut atau kecerdasan tentara tersebut dari karakternya atau perilakunya. Kenapa pasukan Iran itu atau IRGC itu suka menempelkan foto Donald Trump di rudal? Apa alasannya? Apakah ini kurangnya kedewasaan? Yes. Bagaimana dengan Amerika? Kalau Amerika melakukan itu, maka mereka akan dikecam oleh seluruh dunia, PBB gitu ya. Akan banyak hujatan-hujatan gitu. Tapi kalau yang melakukan itu adalah Iran, biasa aja gitu. Kenapa? Apakah karena kurangnya kedewasaan daripada pasukan Iran? Yes. Ya, mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Jadi ini tindakan orang yang tidak dewasa. Karena ini kan nggak ngaruh gitu. Lebih baik mereka fokus ya pada ketepatan gitu ya. Tepat sasaran. Apakah rudalnya tepat sasaran itu ya? Ya kalau saya perhatikan rudal-rudal yang ditembakkan Iran ke Israel itu dari 100 cuman 10 yang nyampe gitu. Dari 100 coy. Ya, banyakkan meleset gitu ya. Kemudian dihalau oleh David Sling ya, dihalau oleh Iron Dome dan lain sebagainya gitu. Ya harusnya Iran juga harus punya Iron Dome gitu ya. Itu fokus mereka, jangan fokus ngejek gitu. Jadi gini guys ya, berkali-kali saya mengatakan warga Konoha itu saking bodohnya, nggak semua tapi disclaimer on-nya, ngejek sekalipun ya mereka itu tidak kreatif. Saya sudah mengalami. Saya tuh sering diejek, tapi ejekannya tuh klise gitu ya, template gitu. Ya nggak pernah kreatif gitu ya, nggak pernah bikin saya mikir, oh iya, iya juga ya. Nggak pernah bikin saya terbelalak gitu ya. Nggak, biasanya ya ejekannya itu template banget gitu ya. Ya. Kemudian saya dikata-katain bajir gitu ya. Kemudian saya dikata-katain PKI gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwa ketua PKI itu hafal Quran. Ketua PKI itu hafal Quran guys. Berasal dari keluarga pesantren ya.
Tapi kalau suatu saat ketua PKI itu jadi presiden Konoha gitu, misalnya dia berhasil gitu ya, maka warga Konoha akan mengatakan, oh itu bukan orang nyaman, oh itu bukan Yahudi. Jadi ketua PKI itu kan dikata-katain orang nyaman ya. Oh itu Balawi ya, oh itu Israel gitu. Jadi yang jelek-jelek itu sama orang lain gitu ya. Mereka tidak pernah mengakui, harus diakui dong ya. Itu pribumi gitu ya namanya juga. Sudah dan Aidit Dipa Nusantara ya kan. Namanya sudah Nusantara banget ya, pasti pribumi dong ya. Jadi jangan sih, oh bukan dari agama kita itu, oh agama lain gitu. Oh, ya, jadi itu kebiasaan dari para warga Konoha gitu ya, nggak pernah introspeksi diri ya, selalu nyari kambing hitam. Oh pihak ketiga itu, oh ya jadi nyari-nyari orang lain gitu ya, nyari pembelaan gitu. Sama seperti tentara IRGC ya. Tentara IRGC itu mohon maaf ya, SDM-nya rendah ya. Walaupun IQ mereka tinggi, belum tentu SDM-nya tinggi. Itu dua hal yang berbeda. SDM itu kan nggak hanya IQ kan. Kecerdasan emosi juga berpengaruh. Kecerdasan sosial gitu ya. Kemudian ada banyak kecerdasan-kecerdasan ya. Jadi pasukan Iran ini hanya bisa ngejek-ngejek karena itu yang mereka bisa lakukan gitu. Dan itu yang bikin warga Konoha seneng gitu ya. Ya kalau pasukan Iran itu ngejek itu warga itu seneng banget, viral di media sosial gitu ya, viral ya. Kenapa? Karena itu yang bisa mereka lakukan ya, ngejek dengan cara yang sangat aduh basi gitu ya, basi ya. Ngejek itu yang kreatif dikit dong gitu ya, yang bisa bikin nggak bisa tidur gitu ya, maksudnya bisa bikin kita mikir gitu, oh ya juga ya, oh ternyata gue salah ya, harusnya seperti itu gitu ya, bukan ejekan-ejekan yang kurang bermanfaat gitu ya. Kemudian ya selain itu ya, kalau saya perhatikan pasukan Amerika nggak pernah melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena mereka nggak punya waktu gitu ya. Mereka produktif gitu ya. Mereka belajar tentang teknologi, gimana supaya presisi gitu ya. Ya bayangkan Amerika itu jauh banget ya dari Iran gitu ya. US itu jauh banget ya tempatnya, daerahnya gitu secara geografis. Tapi mereka bisa memblokade di Selat Hormuz. Itu keajaiban, guys. Kita harus mengapresiasi gitu keajaiban. Ya, walaupun warga Konoha selalu nyari-nyari pembelaan. Oh, sebenarnya yang menang itu adalah Iran ya. Buktinya Iran itu kan diembargo berpuluh-puluh tahun ya. Ya, kalau masalah embargo Amerika juga gak diembargo. Ya, embargo sama Korea Utara, Kolombia, sama Iran juga mengembargo gitu ya. Itu bukan alasan, itu cuma alasan yang dibuat-buat, itu alasan anak kecil gitu ya. Itu tidak berdasar, itu logical fallacy gitu ya. Itu nggak bisa dijadikan alasan gitu ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan Donald Trump itu bukan orang yang emosional. Bayangkan ya kalau presiden lain digituin ya, ya ditempel wajahnya ke rudal gitu. Apakah presidennya akan marah? Ya rata-rata marah. Apakah Donald Trump marah dalam hal ini? Enggak, biasa aja, tenang dia. Jadi kita harus belajar tentang ya pengendalian diri terhadap Donald Trump ya. Suka nggak suka gitu. Ya, kita harus belajar tentang pengendalian diri ya. Kemudian dia juga nggak terlalu suka mengutuk kok ya, nggak seperti Iran ya, mengutuk ya, matilah Amerika ketika diserang, lalu tiba-tiba pendukung Iran mengatakan, oh Iran itu tidak pernah menginvasi negara lain, oh Iran itu tidak pernah memulai perang ya, ya iya mereka nggak memulai perang tapi mereka mancing-mancing gitu, ya kan, sama seperti misalnya nih kita punya temen ya, terus teman kita itu mancing-mancing kita ya, gua toyor lu ya, gua gebuk lo ya, gua doain lu mati ya, tiap hari dikata-katain gitu tuh ya, teman kita gitu ya. Ya, tiba-tiba kita serang balik, kita ladeni gitu, lalu dia tiba-tiba ngomong, oh gua kan nggak pernah nyerang lu, gua kan nggak pernah nyerang lu. Ya, Iran tuh seperti itu, gua kan nggak pernah nyerang negara lain ya. Padahal mereka pakai proxy ya. Kita juga bukan orang bodoh gitu, tahu lah proksi Iran tuh ya Hizbullah ya, ada banyak proksi-proksi Iran, Hama dan sebagainya, ada banyak ya, nggak langsung menyerang ya, tapi ya menyerang itu kan dengan membiayai gitu ya, ngasih rudal, amunisi dan sebagainya gitu ya, ya mereka bermain proksi gitu ya, perang proksi namanya ya, perang asimetris gitu ya, menggunakan teknik penipuan. Ini namanya penipuan, nggak secara gentleman ya,
nggak secara langsung. Kalau Amerika ya langsung aja gitu ya, nggak usah pakai proksi-proksi segala gitu, ya kan? Jadi ibaratnya gitu guys ya, kita punya teman tiap hari ngutuk terus ya, mengutuk matilah Amerika. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti pendukung Iran mengatakan, oh nggak pernah tuh ya Iran mengatakan matilah Amerika. Padahal ketika Iran revolusi yang pertama kali ditarget itu adalah Amerika. Amerika di kata-katain ya, pidato pendiri daripada Iran itu, Amerika adalah setan besar. Amerika adalah setan. Bayangkan kalau tiap hari Anda dikata-katain setan gitu ya, dimusuhi gitu. Tiba-tiba Anda ladeni, terus tiba-tiba dia mengatakan, oh gue kan nggak pernah memusuhi lu, gue kan nggak pernah nyerang lu gitu, gue kan nggak pernah ngajak lu berantem. Ya, ini kan victim namanya. Ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer ya. Saya bicara by data, ngomong datanya seperti itu ya, biar kita berkesadaran gitu ya. Ya, biar kita tahu ya apa fakta yang sebenarnya gitu. Ya, Iran itu salah satu negara yang paling korup di dunia. Artinya masyarakat maupun pejabatnya ya sama-sama nggak bisa dipercaya gitu. Kenapa? Ya karena menurut indeks korupsi ya ternyata ya, ini menurut data guys ya. Ya, Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Mirip-mirip seperti Konoha. Makanya Konoha ngebelain Iran. Kenapa? Karena ya maling ngebelain maling gitu ya. Maling teriak maling. Maling kundang maksudnya. Menurut kalian mah, coba tulis di kolom komentar ya. Saya akan berpihak di video ini ya. Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian selain itu ya, dan ini saya sering mengatakan, Iran ini juga sebenarnya punya chance gitu atau kesempatan. Kalau mereka bisa bunuh Donald Trump ya mereka juga akan melakukan gitu. Permasalahannya kan mampu nggak gitu ya, berhasil nggak? Kan berapa kali tuh ya percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump, tapi gagal maning ya, gagal terus gitu. Sama seperti PM Israel juga seperti itu ya, gagal maning, gagal terus gitu. Ya, mereka punya chance yang sama kok ya, punya kesempatan yang sama kok ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa justru Ayatollah itu yang meninggal? Karena Ayatollah ini bahwa Iran itu aman. Dan dia tidak sadar gitu bahwa dia punya kelemahan gitu ya. Dia nggak sadar gitu ya. Harusnya gini guys, ya, disclaimer on-nya. Harusnya gini, kalau Iran itu sudah kalah, ya udah introspeksi diri aja apa yang salah gitu ya. Amerika kan juga seperti itu. Amerika juga pernah perang saudara, berdarah-darah, dan mereka sadar gitu. Perang saudara itu nggak menghasilkan apa-apa. Mereka sekarang berdamai gitu. Mereka nggak pernah lagi perang saudara karena mereka sudah pernah mengalami. Ya, jadi banyak negara maju dunia ini karena mereka sudah khatam gitu, ribut gitu, malas ribut gitu ya.
pernah perang saudara gitu. China juga perang saudara, Jepang juga pernah perang saudara, Inggris juga pernah perang saudara gitu ya. Mereka bunuh-bunuhan gitu. Jadi mereka enggak ini lagi gitu ya, udah malas perang gitu ya, ngapain perang gitu. Amerika juga seperti itu ya. Mereka dulu pernah perang gila-gilaan ya. Dan bagaimana dengan Iran? Iran harusnya belajar dari perang ini. Di mana kesalahannya gitu ya. Bayangkan baru mau mulai perang sudah meninggal, sudah mau tiar. Pemimpinnya sudah mau tiar. Itu artinya ada yang salah ya. Apa yang salah? Yang salah itu pertahanan militer ya, intelijen dan sebagainya, ada bermacam-macam ya. Jadi ini yang jarang disadari ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berbeda video ini. Anda yang mau memutuskan, silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.